Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan segala nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita terus akan menanti syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin. Bapak, Ibu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, tahapan Pilkada Kabupaten Sukoharjo telah sampai pada tahapan kampanye. Tentu saja kampanye untuk Pilkada tahun ini itu berbeda dengan tahapan-tahapan pemilihan di tahun-tahun yang terdahulu. Karena pada masa saat ini adalah masih saat pandemi COVID-19, otomatis tahapan-tahapan kampanyenya pun itu adalah ikut terbatas. Nah, paling tidak pastinya yang kita ketahui itu berbagai cara kampanye melalui banyak di sosial media, baik itu WhatsApp, Facebook, Instagram ataupun yang lainnya, jejaring sosial lainnya. Maka kita sebagai pembaca berita, pelaku media sosial, tentu kita harus bisa lebih berhati-hati ketika kita menerima berita dari manapun, termasuk kampanye itu tadi. Terkadang berita atau kampanye tersebut ada yang memberikan akun-akun atau konten-konten negatif, maka kita tinggalkan, karena itu pasti akan terjadi di sosial media banyak. Tentu kita sebagai orang yang bermartabat maka harus bijak dalam menggunakan sosial media tersebut. Nah, tentu di dalam agama kita, yaitu agama Islam, Allah telah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya kurang lebih sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabai fattabayanu. Di situ Allah perintahkan kepada kita seorang yang beriman, ketika datang orang fasik membawa berita atau kabar, maka kita harus teliti terlebih dahulu. Nah, kenapa kok kita teliti terlebih dahulu? Klarifikasi terlebih dahulu, supaya kita terhindar dari nama berita bohong, berita hoax yang paling gampang kita dengar setiap hari dan setiap waktu. Nah, kita teliti dulu siapa yang membawa berita tersebut, apa isi berita tersebut. Ketika kita baca akan ragu-ragu dampak negatifnya, maka stop. Kita tidak perlu sebarkan berita tersebut. Nah, kenapa kita teliti juga siapa pembawa beritanya? Disebutkan tadi orang fasik, yaitu orang yang keluar dari ketaatan, maka kita juga perlu berhati-hati siapa yang membawa berita tersebut. Nah, untuk itu
Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mari kita lebih bijak dalam menggunakan sosial media ini. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru menerima berita lalu di-share, disebarkan, yang tentunya mungkin bisa jadi dampak negatifnya lebih besar daripada dampak manfaatnya. Bapak Ibu, dimanapun berada, kalau di dalam masalah pidana terkait penyebaran berita bohong ini, saya merujuk pada Undang-Undang ITE, yaitu pasal 45 huruf A ayat 1. Di situ dijelaskan setiap orang yang tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang banyak, maka dipidana paling lama penjara 6 tahun. Kemudian tidak hanya itu saja, ada denda yang harus dibayarkan, yaitu paling banyak 1 miliar rupiah. Bapak Ibu, nah disinilah mari kita sikapi untuk lebih berhati-hati ketika kita mendapatkan berita dari satu media sosial. Jangan terus kita share, kita bagikan, namun kita teliti terlebih dahulu berita tersebut. Ketika ragu-ragu, sekali lagi jangan sampai disebarkan, stop di diri kita saja. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak ikut merugi akibat penyebaran berita bohong tadi. Karena salah satu bisa merugikan bukan diri kita, tetapi juga merugikan ke banyak orang. Akhirnya menimbulkan permusuhan, menimbulkan ujaran kebencian yang akhirnya kerukunan bisa terpecah belah. Untuk itu sekali lagi marilah kita lebih berhati-hati, lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya mari bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.